Halo Sobat Pelajar, sebagai remaja yang tinggal dan menetap di Provinsi Banten, kalian sudah tahu belum sih rangkaian sejarah dari berdirinya Provinsi Banten ini? Kalau belum, yuk simak dan tonton video ini baik-baik ya. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Tregono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komunitas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai oleh Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan sampai luar negeri. Tak hanya itu, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1083 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten antara lain yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dengan perdagangan Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton. Oke baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, Kesultanan atau Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1525. Pada tahu nggak nih, Bantam merupakan nama Banten di masa lalu. Ada beberapa versi mengapa Banten disebut Bantam oleh para pedagang, penjelajah, maupun penjajah yang datang dari berbagai negara. Meskipun belum ada pembuktian secara ilmiah maupun sumber yang terpercaya, namun kisah mengenai Banten yang disebut dengan Bantam ini cukup menarik loh. Mengapa kata Bantam muncul? Salah satunya dikarenakan lidah orang-orang barat yang kesulitan untuk mengucapkan kata Banten, sehingga kebanyakan dari mereka mengucapkan kata Banten dengan sebutan Bantam. Pada saat pertama kali orang-orang barat mendarat di Banten, mereka menyebutkan kata Bantam untuk mengistilahkan orang-orang Banten yang memiliki karakteristik kecil tapi pemberani. Istilah Bantam muncul dikarenakan pada saat itu Banten memiliki ayam jantan berukuran mini yang dengan keberanian agresivitasnya dapat mengalahkan ayam jago yang ukurannya jauh lebih besar. Oh ya, Banten pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun, pada tanggal 4 Oktober tahun 2000, Banten telah resmi menjadi wilayah provinsi tersendiri. Banyak nih yang nanya, kenapa Banten terpisah dari Jawa Barat? Hal ini dikarenakan 3 faktor utama. Yang pertama, ketertinggalan pembangunan. Yang kedua, angka kemiskinan yang semakin meningkat. Dan yang terakhir dikarenakan masalah keterbelakangan pendidikan. Letak geografis Banten.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, secara administratif Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan 2 kota yaitu Kota Serang dan Kota Tangerang loh, dengan luas wilayah mencapai 8.651,20 km persegi loh. Nah, cukup luas kan? Sedangkan berdasarkan letak astronomis, Banten terletak pada 5 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan 105 sampai 106 derajat bujur timur loh. Batas wilayah Banten di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Nah, letak di ujung barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera loh, yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera dan Jawa loh. Nah, bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional, serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Wah, cukup mengaspirasi banget ya. Cukup sekian ngobrol-ngobrol santai kita seputar Banten. Semoga bermanfaat dan semoga membuat kalian lebih dekat dengan Banten ya. Duta Pelajar Banten, berdedikasi, berdikari, berwawasan. Saya Jenita Adistia Syahda pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.